Teman-teman semua peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apakah kira-kira yang teman-teman perlu siapkan ketika telah dinyatakan lulus seleksi akademik untuk PPG tahun 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semua, ketika kita mengacu pada pelaksanaan PPG Daljab tahun 2021, maka yang pertama teman-teman harus siapkan itu adalah 3 perangkat pembelajaran. Ya, yang teman-teman harus sudah siapkan sebelum teman-teman mengikuti perkuliahan PPG. Jadi perangkat pembelajaran yang dimaksud itu adalah RPP, LKPD, media, dan penilaian. Jadi kalau teman-teman sudah punya ini, silakan teman-teman siapkan file-nya, kemudian nanti kalau ada waktu teman-teman sekarang, silakan itu diperbaiki, ya disempurnakan. Nah, kalau teman-teman ini sudah disiapkan, maka nanti ketika teman-teman memasuki kegiatan workshop pengembangan perangkat pembelajaran, teman-teman sudah siap. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan dengan pedoman, arahan dari instruktur PPG teman-teman di mana teman-teman mengikuti PPG dalam jabatan tersebut. Ya, artinya ya satu step ataupun langkah berkaitan dengan perangkat pembelajaran teman-teman sudah siapkan. Ya, teman-teman, untuk perangkat pembelajaran ini adalah sesuai dengan kelas yang teman-teman ampu. Ya, jadi kalau teman-teman bertugas di kelas 5, silakan siapkan 3 perangkat pembelajaran di kelas 5. Ya. Tetapi apakah boleh berubah? Itu dipersilakan. Ya. Tapi menurut saya atau pikiran saya, maka lebih baik teman-teman mengambil perangkat pembelajaran di kelas yang teman-teman ampu. Karena nanti pada saat memasuki tahapan PPL, teman-teman akan mengimplementasikan ketiga perangkat pembelajaran ini di kelas. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai kelas, maka implementasi dari 3 perangkat pembelajaran ini akan semakin berhasil. Yang kedua, teman-teman harus siapkan itu adalah penelitian tindakan kelas, ya, ataupun PTK. Nanti teman-teman untuk PTK ini boleh yang belum diseminarkan atau teman-teman laporan PTK yang sudah diseminarkan. Karena ini besar loh poinnya untuk PTK. Tapi juga kalau teman-teman sampai saat ini belum punya PTK, saran saya, teman-teman lakukan penelitian PTK untuk semester ini. Sehingga nanti ketika teman-teman memasuki tahapan PPG, teman-teman sudah memiliki satu laporan PTK, baik yang belum atau sudah teman-teman seminarkan. Itu beda loh poinnya. Kemudian yang ketiga itu adalah publikasi, ya, ataupun teman-teman memiliki artikel yang teman-teman publikasikan di web resmi, misalkan webnya kementerian ataukah webnya PGRI misalkan, ya. Atau teman-teman punya artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jadi untuk poin publikasi ini besar nilainya untuk penilaian portofolio. Kemudian yang keempat, teman-teman harus siapkan mulai dari sekarang itu adalah karya inovasi. Baik teman-teman ada buku, alat peraga, media, ataupun video pembelajaran. Ya, secara lebih rinci teman-teman lihat aja di channel saya ini. Nah, karena ini adalah satu aspek penilaian portofolio, maka ketika teman-teman sudah siapkan dari sekarang, maka nanti ketika mengikuti PPG, bahkan ketika penilaian portofolio, teman-teman sudah punya. Ya, karena syarat penilaian ini adalah sudah dibuat sebelum teman-teman dinyatakan sebagai mahasiswa PPG. Artinya, teman-teman harus memiliki karya-karya ini sebelum teman-teman memasuki atau
sebelum dinyatakan sebagai mahasiswa PPG. Kemudian yang kelima, itu yang teman-teman harus miliki, itu adalah sertifikat pengembangan diri, ya, baik teman-teman mengikuti seminar, workshop, ataupun pelatihan. Ya. Jika memungkinkan, teman-teman memiliki sertifikat ataupun piagam yang JP-nya itu di atas 40 ataukah di atas 80, itu nilainya sangat besar. Ya. Dan sertifikat ini itu diikuti adalah ketika teman-teman belum dinyatakan sebagai mahasiswa PPG. Ya. Jadi untuk sebagai persiapan, maka menurut saya teman-teman harus mengikuti berbagai kegiatan seminar ataupun workshop, sehingga nanti bisa dilampirkan sebagai satu bukti penilaian portofolio. Kemudian yang keenam, teman-teman harus siapkan itu adalah prestasi. Jika teman-teman sebagai atau memiliki prestasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan skala nasional, itu ada satu slot penilaian prestasi. Kemudian yang berikutnya adalah karya pengabdian pada masyarakat. Misalkan teman-teman bertugas sebagai ketua panitia lomba di tingkat desa, atau menjadi ketua kegiatan, ya, di tingkat desa ataupun di tingkat Banjar, itu akan dihargai, ya. Silakan teman-teman siapkan. Tetapi dari PTK, publikasi, karya inovasi, sertifikat mengikuti workshop, itu adalah salah satunya itu harus ada. Ya, tidak boleh kosong di antara 4 file itu, ya. Jadi teman-teman sekali lagi siapkan dari sekarang untuk keberhasilan teman-teman nanti untuk di PPG tahun 2022 ini. Berikutnya yang saya ingin berbagi kepada teman-teman semua adalah seperti apa penilaian PPG itu sendiri. Jadi kalau penilaian di PPG itu sendiri diistilahkan dengan UKM PPG. Ya. UKM PPG, Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Di mana UKM PPG ini, teman-teman, itu terdiri dari 2. Ada uji kinerja atau istilahnya UKIN, ada istilahnya uji pengetahuan atau istilahnya UP. Nah, teman-teman, untuk UKIN itu sendiri ada 2, ya. UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ketika teman-teman melakukan UKIN pembelajaran, maka teman-teman harus menyiapkan 1 RPP dan 1 pelaksanakan pembelajaran. Di mana teman-teman ketika mengacu tahun 2021, pelaksanaan pembelajarannya itu berupa video pelaksanaan pembelajaran. Jadi RPP-nya teman-teman punya, kemudian laksanakan pembelajaran, videonya di-upload sebagai uji kinerja pembelajaran. Berikutnya itu adalah ada penilaian portofolio seperti yang tadi, ya. Teman-teman memiliki penelitian, publikasi, refleksi diri, mengikuti kegiatan workshop ataupun pelatihan dan karya inovasi. Itu silakan disiapkan dari sekarang. Termasuk nanti di bagian akhir teman-teman akan melakukan UP atau uji pengetahuan. Silakan di channel ini juga banyak informasi berkaitan dengan itu, silakan ikuti dengan baik. Nah, seperti apa kelulusan UKM PPG ketika kita mengacu pada pelaksanaan UKM PPG tahun 2021? Yang pertama, untuk nilai UKIN, itu kriterianya adalah 6 kali UKIN pembelajaran, ditambah UKIN portofolio dibagi 7. Nanti teman-teman dapat skala 100. Tetapi nilai UKIN ini keluar ketika teman-teman komponen portofolio 1 sampai komponen 4 itu tidak boleh kosong. Wajib ada salah satunya, ya. Untuk itu silakan teman-teman siapkan dari sekarang. Yang berikutnya, untuk kelulusan UKM PPG itu ditentukan dari 2, ada UP dan UKIN. Teman-teman dinyatakan lulus jika teman-teman memiliki nilai minimal itu 70. Ya, minimal 70 untuk UKM PPG. Di mana UP-nya teman-teman juga minimal 70 dan UKIN juga minimal 70. Baru teman-teman dinyatakan lulus UKM PPG, ya.
Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lebih banyak yang berkaitan dengan UKM PPG, bagaimana trik supaya lulus UP, lulus portofolio, silakan teman-teman search ya atau lihat-lihat video di channel ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat teman-teman semua, semoga lulus PPG tahun 2022 ini.